thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Oke, teman-teman, kini saatnya kita langsung ya bersama Romo Advent Novianto. Jadi hari ini kita sudah dikondisikan dengan jalan salib yang bagi saya sudah membuat kita bisa melihat lebih jauh dari tema ini. Temanya, It's not about me, it's all about you. You-nya itu Yesus. Saya bacakan ulang. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dari bacaan itu, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Suster, teman-teman semua, kita melihat sebuah clue yang sangat besar. Relasi aku dan Tuhan. Dan ini adalah buah refleksi dari Santo Paulus yang sudah bertobat pastinya. Bahwa dia melihat dirinya disandingkan dengan Kristus. Bahwa aku ini seperti bejana tanah liat. Kalau dibuat dari logam, kita akan sombong. Tapi dari bejana liat, kita mengandalkan Tuhan. Karena kita rapuh. Maka di ayat 5
dikatakan bahwa ini bukan tentang diriku, tapi tentang Yesus. Lalu setelah itu mari kita lihat dari quotes dari Bunda Teresa. Jesus said love one another. He didn't say love the whole world. Yesus mengatakan pada kita untuk mencintai satu sama lain. Dia tidak mengatakan untuk mencintai seluruh dunia. Dari kata-kata ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Suster, ada 3 part dalam bahan saya, begins, lalu reflect, dan reset. Bagian begin, saya ingin mengajak Ibu Bapak sambil membayangkan diri Bapak Ibu masuk ke dalam kisah dari 2 Korintus tadi. Aku sebagai bejana tanah liat yang gampang pecah. Dan kita diingatkan kembali bahwa ini bukan tentang saya, tapi tentang Yesus. Karena itu tentang Yesus, meskipun aku hancur lebur, aku tetap bisa. Kenapa? Karena kematian Tuhan ada di aku. Untuk memulai itu, saya ingin memberikan sebuah video. Judulnya I Am Light. Aku adalah cahaya. Sambil kita menenangkan hati, Ibu Bapak Suster bisa memejamkan mata, membayangkan aku hadir dalam pikiran tadi. Things my family did. I am not the voices in my head. I am not the pieces of the brokenness inside. I am light. I am light. I am light. I am light. I am light, I am light. I am light, I am light. I'm not the mistakes that I have made, or any of the things that caused me pain. I am not the pieces of the dream I left behind. I am light. 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 Yeah. I am light.
I am divinity defined. I am the God on the inside. I am a star, a piece of it all. I am light. Kita semua adalah cahaya itu sendiri. Maka sambil membayangkan aku hadir dalam bacaan tadi, kira-kira untuk hari ini atau minggu ini atau bulan ini, kalau aku mau bicara sama Tuhan, status apa yang ingin aku berikan pada Tuhan ya? Status update kita. Seperti kita kayak memasang status di WhatsApp kita, Facebook kita, Instagram kita, atau membubuhkan foto apa. Membayangkan hari ini, minggu ini, bulan ini, update status yang mau aku berikan apa ya? Bapak, Ibu, Suster bisa membayangkan itu. Ada satu kata, satu kalimat, atau gambar yang mungkin hadir. Silahkan. Setelah melihat diri, kayak saya update status saya, minggu ini aku merasa boring. Merasa apa yang dilakukan tidak dihargai. Seperti hanya menjadi pekerja, tapi tidak dihargai oleh pihak keuskupan. Hanya disuruh A, B, C, D, tapi saat mereka ada apapun, tidak ada apresiasi. Kemudian kita sudah membuat panduan macam-macam, romo-romo yang lain tidak menjalankan tugasnya. Itu update status saya. Lalu dimulai dari perjalanan kita dengan menggunakan 2 Korintus tadi, kita mau percaya sama jalan kita. Hari ini pun saya merefleksikan diri saya juga, bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kita akan mulai dengan cara Paulus melihat ini semua. Seorang pemimpin berpikir dan berkata tentang solusi. Tetapi seorang pengikut berpikir dan berkata tentang masalah-masalah. Seperti Paulus yang memberitakan tadi, orang yang punya leadership itu selalu membuat orang lain menjadi lebih baik. Apakah kita juga sama? Dari Paus Fransiskus, dunia mengajak kita untuk sukses, punya kekuasaan, dan uang. Tetapi Tuhan mengatakan pada kita untuk mencari kerendahan hati, pelayanan, dan cinta. Tadi dalam bacaan tadi dikatakan kita seperti bejana talan liat ya. Mungkin sambil kita berkaca sama diri kita pun sama, banyak pecahan diri yang hancur. Tapi bukankah dalam pecahan itu kita juga disatukan sama cinta Tuhan? Kalau kita ingat kembali banyak-banyak memori. Seperti ada kesenian di Jepang namanya kintsugi. Ada benda hancur, objek yang pecah, biasanya disembunyikan. Tapi kalau di Jepang, dia itu disatukan lagi dengan tinta emas ya. Nanti kalau ibu bapak suster penasaran, di YouTube itu ada bagaimana seorang master itu menenun kembali barang-barang pecah. Dan akhirnya
barang pecah ini malah harganya lebih mahal, lebih berkualitas daripada yang belum apa-apa. Kalau kita lihat dari hal ini, kayaknya Tuhan itu ya seperti ini, bukan? Seperti Master Kintsugi dalam hidup kita. Kita seperti diri yang digabungkan lagi dan malah menjadi lebih indah. Seperti Kintsugi itu menjadi lebih mahal, lebih berkarya seni. Yesus master kita. Coba sambil kita melihat, membayangkan diri dalam pengalaman kita, sungguh ya, apakah aku seperti ini juga? Lalu dalam pengalaman update status saya sambil membayangkan ini, ya mungkin itu keegoisan saya juga. Sebagai seorang Yesuit kadangkala ya merasa bisa semua, tidak menerima teman lain yang mungkin belum sampai. Ya saya belajar diam di sini, dalam diam, hening, sendiri, selingnya sendiri, berusaha untuk belajar banyak hal. Jadi seperti Bunda Teresa pernah mengatakan, Tuhan ditemukan dalam keheningan. Saat Tuhan dalam keheningan, kita bisa melihat Tuhan bekerja lewat apa sih. Tapi dengan update status yang diberikan, kita jadi jujur sama diri sendiri. Dan saat jujur dengan diri sendiri, kita membawa Tuhan masuk, biar dia merajut dan kita melihat dari sudut kacamatanya dia. Lalu, ini ada 1 menit kebijaksanaan. Seorang murid bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan karunia untuk tidak mengadili sesama saya? Jawab guru, dengan doa. Murid berkata lagi, namun bagaimana kalau saya tidak mendapatkan itu setelah bertahun-tahun berdoa? Guru menjawab, sebab kamu tidak berdoa di tempat yang tepat. Muridnya bertanya, di mana itu guru? Di hati Allah. Mungkin kita semua juga sama. Bayangan apa yang dikatakan Paulus dalam Korintus tadi, mengajak kita untuk lebih jauh tentang relasi dengan Tuhan. Tuhan menjadi nomor 1. Kita kadang menganggap Tuhan seperti sapi perah kita. Kalau kita berdoa, pengennya Tuhan mengabulkan semuanya. Tapi ternyata dalam 1 Minute Wisdom ini dikatakan, doa bukan tentang bertahun-tahunnya, bukan tentang tempatnya, yang indah, yang bagaimana. Tapi yang paling utama, guru mengatakan, mungkin kamu tidak berdoa di tempat yang paling tepat ya. Yang paling tepat adalah di mana? Di hati Allah. Sungguhkah aku sudah berdoa di hatinya Allah? Atau hanya sebatas rutinitas atau di sebuah tempat gereja? Gua Maria seperti tahun peziarah harapan ini. Bukankah yang paling utama sambil kita berziarah ke gereja, tempat yang utama adalah hatinya Allah. Lalu saya ingin mengajak ibu, bapak, suster untuk merefleksikan. Setelah kita begin, kita akan reflect. Aku ingin mengajak ibu bapak melihat diri bersama dengan Yesus. Aku mau bercermin. Seperti ibu, bapak, kita setiap pagi habis mandi pasti bercermin kan. Kita tahu mana yang sudah oke, mana yang belum. Itu fisik. Malam ini kita mau bercermin jiwa kita. Kadangkala kita juga butuh bercermin untuk melihat aku bagaimana ya, apa yang harus aku rombak, aku perbaiki.
Ini ada tulisan dari seorang Yesuit, seorang pembimbing retret yang memiliki tulisan sudah diterjemahkan di Canisius. Kalau orang yang sudah hidup dalam Tuhan, seperti Korintus, dia mengatakan ada beberapa penghalang hidup bersama. Satu, orang yang cinta diri, pusatnya adalah diri. Semuanya diri semua, biasanya ego. Tidak pemaaf, sumbernya pasti juga sama. Orang yang cepat menghakimi juga sama. Orang yang tidak menerima perbedaan. Orang yang tidak bersyukur kepada orang lain. Orang perfeksionis. Apakah perfeksionis salah? Bukankah kalau perfeksionis, aku mengandaikan diriku bukan bejana. Aku mengandaikan diriku seperti baja. Harus sempurna. Itu berat. Saat kita merasa harus sempurna, kita lupa sama Tuhan biasanya. Karena kita hanya bejana tanah liat, ya kita mudah rapuh seperti Kintsugi tadi. Biasanya yang perfeksionis menyakitkan diri dan juga menyakitkan orang. Karena ingin sempurna, orang lain juga harus mengikuti dia dengan sempurna. Orang yang cari pengakuan, ambisi, dan kedudukan. Orang yang menyimpan luka batin, marah, curiga, dan iri. Orang yang tidak tulus atau mengenakan topeng. Orang yang menarik diri atau menjauh dan tidak peduli pada orang lain. Bergosip dengan teman meskipun tidak tahu hal yang benar tentang suatu berita. Orang yang tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Orang yang tidak mau berbagi perasaan, pengalaman, doa, dan iman. Orang yang takut akan konflik atau konfrontasi. Orang yang tidak loyal pada komunitasnya. Dan orang yang terlalu serius. Kalau terlalu serius, dia bisa menangkap dengan satu fokus saja. Tapi eh, kalau diandaikan dalam tulisan ini, serius itu baik, tetapi juga kalau terlalu serius, kita bisa menangkapnya dengan salah juga. Karena semua hal dilihat dengan keseriusan tingkat tinggi. Tanpa humor, tanpa senyum, dan segala macam. Ada dari Jean Vanier, ketika saya menemukan bahwa saya diterima serta dicintai sebagai pribadi dengan segala kelebihan dan kelemahan, ketika saya menemukan bahwa saya membawa dalam diri sendiri keunikan, saat itulah saya lalu dapat membuka diri kepada sesama dan menghargai rahasia mereka. Ketakutan akan orang lain mulai runtuh dan penerimaan, persahabatan serta perasaan sebagai saudara-saudari mulai tumbuh. Makin kita sadar akan keunikan orang lain, kita makin menjadi sadar akan adanya kesamaan kemanusiaan dan keilahian kita. Bukankah ini seperti Yesus juga yang datang ke dunia, membuat kita yang manusia jadi ilahi? Ketakutan merupakan akar dari segala penolakan. Begitu juga kepercayaan merupakan akar dari segala bentuk penerimaan. Kita semua punya pengalaman dipercaya. Ternyata saat kita dipercaya, sesungguhnya itu awal dari kita diterima. Lalu setelah kita merefleksikan itu, aku ingin mengajak kita semua meriset. Meriset itu memulai lagi dari hal yang baru yang kayak kita cermin, kita mau mengolahnya menjadi lebih baik. Contohnya adalah dengan Barnabas. Barnabas itu ada dalam kisah para rasul. Dia orang yang satu-satunya menerima Paulus pasca bertobat. Para rasul lainnya, pengikut Yesus, menolak karena takut. Tapi Barnabas tidak. Dia satu-satunya orang yang menerima Paulus untuk menjadi teman sejatinya pasca diobati oleh Ananias.
Dia orangnya itu ceria dalam sejarah kitab suci. Orangnya supel, gampang akrab dengan orang, dan dia orang yang sangat beriman pada Yesus. Contohnya kalau di Kisah Para Rasul, dia itu perintis jemaat Kristen di Antioquia. Jadi dalam kisah Injil, Kisah Para Rasul, karena mereka membuat mukjizat, Barnabas itu disebut Zeus, Paulus disebut Hermes, seperti dua keping uang mereka. Mereka mengatur organisasi jemaat pertama di sana. Yang baik dari mereka adalah dalam Kisah Para Rasul, mereka rela berbagi untuk banyak orang. Barnabas itu orangnya positif, coba mengenal pribadi Paulus secara utuh, meski orang ini punya masa lalu yang kelam. Barnabas senang melihat sesamanya berkembang dalam kasih karunia Allah, di mana ia menyemangati mereka untuk terus berlaku setia. Nah, kita bisa belajar bagaimana seharusnya para murid-murid Kristus berelasi, berpastoral, melayani seperti Kristus. Lalu pertanyaan untuk kita semua, karena ini tahun jubilium, Paus Fransiskus juga pernah mengatakan, pengharapan adalah hal yang paling penting bagi orang Katolik. Pengharapan menumbuhkan kasih dan iman. Pengharapan membuka pintu ketika keputusasaan menutup. Pengharapan memberi inspirasi untuk bertindak daripada menggerutu, yang dapat menutup pintu hati. Pengharapan melihat kebaikan dalam diri sesama. Pengharapan memandang persoalan sebagai kesempatan. Pengharapan memantapkan tujuan besar dan tidak akan dikecewakan oleh berbagai kesulitan. Pengharapan memetik kekuatan dari kepercayaan pada Allah. Pengharapan adalah keyakinan batin bahwa hidup dan karyaku sungguh bermakna. Pengharapan adalah energi jiwa dan orientasi hati. Pengharapan adalah kepastian bahwa sesuatu punya arti, tidak tergantung pada kenyataan. Dan di akhir, aku ingin mengajak kita semua hening sejenak, kita sambil merenungkan hari ini, apa yang ku dapat di hari ini, di mana aku bukan yang utama, tetapi Kristus yang utama. Seperti Barnabas, Paulus, dan juga kisah hidup kita yang rapuh seperti Paulus dan Barnabas disatukan oleh tinta emas kasih Yesus, menjadikanku utuh kembali. Dari seorang ahli yoga di India, if you want everyone to fall in love with you, the first thing is you must fall in love with all of them. Kalau kita mau semua orang jatuh cinta dan mencintai kita, langkah pertama yang harus dilakukan, kita wajib mencintai mereka semua. Ini bukankah sama seperti Yesus? Meskipun manusia banyak salah, langkah pertama yang dilakukan untuk meyakinkan adalah, aku mau mencintai manusia dulu menjadi manusia. Dan dengan itu, manusia juga bisa mencintai Allah. Dan itu yang kita lakukan hari ini. Melihat cintanya dengan jalan salib, dengan teladan Bunda Teresa, dan banyak orang-orang santo santa dan orang-orang beriman. Mari kita hening, kita memantapkan hati. Setelah hari ini kira-kira aku belajar apa dan aku memantapkan diriku akan melangkah kemana. Mari kita hening sejenak selama 1 menit.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Waktu Amin. kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Iya, Bapak, begitu dari saya. Ya, oke. Terima kasih Romo Advent. Silahkan teman-teman boleh dinyalakan video dan suaranya. Tapi memang Romo, tadi waktu pertama Romo tanya pada kami, apa status update yang saya berikan gitu ya. Romo menanyakan. Jujur saya blank Romo, karena saya tidak pernah membuat status meskipun pengguna WA sekalipun ya. Dan hari ini saya merasa itu ya sebetulnya status itu perlu ya. Mungkin untuk Statusnya sebagai sama Tuhan. ya sangat perlu untuk kita merefleksikan diri gitu. Jadi apa yang tadi Romo berikan itu adalah satu awal apa ya isi dari hati kita ya. Apakah kita itu mementingkan diri atau sudah mementingkan Tuhan gitu. Jadi itu yang tadi saya lihat Romo. Jadi waktu ditanya status apa ya sampai berpikir begitu, benar-benar nggak bisa jawab karena memang tidak pernah membuat status ya di WA, apalagi status pada Tuhan. Ya mungkin itu sedikit sharing saya Romo. Terima kasih Romo Advent yang sudah ya paling tidak menyentuh kita untuk selalu membuat status pada Tuhan sehingga menjadi bahan refleksi kita ya Romo ya. Sehingga kita bisa diriset kembali untuk menjadi lebih baik ya. Disatukan seperti apa tadi? Kin Kintsugi ya Romo. Kintsugi. Nah, oke. Ya, jadi meskipun pecah saya merasa ya saya mungkin pecahannya banyak gitu tapi Tuhan yang menyatukan gitu ya dan malah menjadi satu kesenian ya, art malah menjadi indah ya. Tidak seindah waktu dipecahkan ya. Tapi memang seringkali saya punya filosofi yang berbeda Romo. Begitu saya terluka atau saya pecah, maka pecah itu nggak bisa Satukan. kembali ya. Tapi mungkin yang tadi saya dapat itu justru itulah kerendahan hati kita ya Romo. Jadi setelah saya pecah ya sudah. Ya inilah saya begitu ya, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan, yang mungkin mementingkan diri, mencari tadi ya, mencari uang, mencari sukses, mencari apa tadi Betul. kuasa ya. Jadi ya ini yang nanti perlu saya rubah untuk semoga bisa menjadi bejana yang luar biasa gitu, yang dipakai Tuhan, yang bisa memuliakan nama Dia. Terima kasih Romo Advent malam Nuwun, ini. Pak. Matur Itu nuwun. sedikit sharing saya. Oke, teman-teman, saya juga mengajak mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mau sharing, Mau monggo tanya, mau silahkan. sharing, monggo. Ya, oke. Silahkan tadi sudah saya awali ya. Oke, Bu Linda, jauh-jauh nih dari Australia Romo, dari Perth. Eh, sudah malam nih pastinya, tapi Bu Linda masih tetap bertahan. Silahkan Bu Linda. Silahkan Ibu. Kayaknya masih belum bisa, Romo. Nah, nggih. Saya dengar belajar dulu status di depan Tuhan itu belum lebih baik. Jangan saya dulu, Romo. Pas. Oh, Ya, terima kasih untuk masukannya, Romo. terima kasih Bu Linda. Ya, ternyata sama ya Bu Linda ya.
Jadi tidak Iya, biasa bikin bingung. status ya. Oke, oke silahkan. Ada yang mau sharing, ayo atau bertanya, monggo, monggo, ayo. Saya ajak Kak Wi, teman-teman. Ya, saya Kita, oke. Sita, oke, silakan Ya, Sita. Ini dari saya Surabaya, tertarik oke. sekali sejak Romo Advent menjelaskan tentang bikin tadi ya pertama kali. Sangat menarik, kemudian setelah mengalami refleks, nah itu saya mulai merasakan beberapa hari terakhir ini saya stres karena deadline pekerjaan. Dan kemarin itu saya berusaha pasrah sama Tuhan, kemudian kebetulan di dinding ruang keluarga kami ada foto kerahiman ilahi itu, dan saya langsung berdoa, Yesus andalanku, dan sungguh benar-benar kuasa Tuhan ya, pekerjaan yang membuat saya stres selesai. Dan itu tadi saya mau bertanya pada Romo Advent, setelah refleks kan riset ya, Riset. waktu riset, ya riset itu bagaimana memulai kembali begitu ya Romo. Jadi Iya, setelah saya mengalami stres begitu sampai tidak bisa tidur beberapa hari karena deadline pekerjaan menjelang libur ini kejar-kejar harus selesai gitu ya. Kemudian setelah selesai saya berusaha habis refleksi tadi yang dibimbing Romo, saya merasakan ya semuanya itu apa kita kembalikan kepada Yesus ya, kepada Tuhan Yesus. Dengan kekuatan saya sendiri saya tidak bisa menyelesaikan pasti. Kemudian setelah saya berserah pada Yesus, Yesus sendiri yang membimbing ya, Roh Kudus yang membimbing saya untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian hari ini itu saya sudah sejak pagi itu berencana untuk ikut Ekaristi, mengucap syukur atas selesainya stres saya. Kemudian saya sudah menunjukkan intensi misa. Ternyata setelah saya pulang kerja itu Surabaya hujan badai ya Kak Wi ya. Persis setengah Ya, 6 itu saya sampai rumah hujan badai. Padahal dari rumah saya ke gereja paroki itu jaraknya hanya 1 kilo. Tapi saya tidak mampu untuk berangkat. Kalaupun saya berangkat pasti basah kuyup sampai gereja. Akhirnya saya hanya doa jalan salib bersama ibu saya di rumah dan merelakan tidak ikut ekaristi dan segera membuka Zoom ini untuk ikut Zoom-nya KKIT, dan sungguh Tuhan sendiri ternyata yang membimbing untuk mendapatkan pencerahan dari Romo Advent. Untuk apa yang riset itu apakah benar pemahaman saya seperti itu, Romo? iya Ibu. Riset ini kan sebenarnya dimulai dari bikin, kita tenang, Ya, lalu aku membuat update statusku di hadapan Tuhan. Kira-kira saat aku di hadapan Tuhan, aku mau ngobrol apa sama dia sih? Aku mau ngasih tunjuk, Tuhan, aku lagi begini loh. Nah, Ibu kan sudah tadi ya, ya, aku kok merasa gini. Lalu Ibu mulai merefleksikan tadi, oh ternyata karena aku banyak kerjaan begini ya. Aku begini, lalu aku doa di kerahiman Tuhan. Lalu saat risetnya adalah, risetnya sebenarnya Ibu udah lakukan sih. Ibu setelah riset kan belajar dari refleksi tadi, ternyata saat aku beban berat itu, banyak pekerjaan, aku menyerahkan semuanya pada Yesus, kok tiba-tiba aku menjadi ada saja ya aku bisa menyelesaikannya. Sebenarnya bukan karena ibu berdoanya, tapi saat aku berdoa, aku menjadi tenang. Kepalaku juga jadi tenang, tahu. Dan ya. itu, dan aku yakin Tuhan menemaniku. Dan itu yang membuat aku bisa mengerjakannya dengan baik. Maka dari riset itu, aku belajar ternyata bahwa pekerjaan seberat apapun saat aku bisa tenang dan membawa itu bersama Tuhan, pasti ada jalan dan cara. Nah, itu yang diambil Ibu ya. Dan itu menjadi Iya, menjadi pembatinan dalam diri, aku sudah punya pengalaman ini yang mau aku pakai sekarang seperti kayak anak kecil mainan puzzle. Aku udah dapat puzzle ini. nah, Ah, ah. Nanti kan puzzle itu sampai seluruh hidup kita, sampai kita mati, kita pakai kan. jadi sebagai pegangan untuk ketika kita menghadapi masalah lagi. Iya. Ya, terima kasih banyak, Romo. Dan itu juga bagus saat kita remind. Sebenarnya
ini saya menyederhanakan metode eksamennya Santo Ignatius. Mungkin kalau bagi beberapa orang dengan panduan yang itu agak bahasanya terlalu berat, lalu saya mengubahnya dengan yang sederhana. Begin, reflect, reset. Reset itu seperti mengembalikan setelan pabrik. Kayak saya tadi saya cerita tadi itu kan rasanya begini, lalu saya refleksikan. Aku ini kan Romo. Romo ya taat saja sama yang merintah saya. Tapi namanya menungso, ya kadangkala butuh sesuatu kan. Tapi akhirnya ya saya risetnya adalah ya bukankah ini yang aku minta mau jadi Romo. Dalam latihan rohani itu kan diminta dalam retret itu adalah minta supaya tidak dihargai, supaya susah, supaya tidak enak. Bukankah itu yang diminta? Nah, maka untuk merisetnya adalah aku kembali ke setelan pabrik biar ingat lagi gitu lah, Bu. Seperti orang nikah kan, Bu. Ingat kembali janji pernikahan. Oh iya, aku udah janji ini. Aku harus ingat lagi. Kayak hari ini aku cuma mau ngingetin sebenarnya apapun kita, aku sebenarnya dicintai sama Tuhan kok. Nah, itu Bu. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Sita ya. Makanya Selasa ngeheng Romo, Sita Romo. Selasa itu kami adorasi KKIT Surabaya. Iya, Saya jadi nggak cari petugas. nggak ada petugasnya, nggak ada musik, yang pemusiknya Kak Rosi nggak hadir. Terus saat itu Romo Monstrannya yang jatuh-jatuh lagi. memberikan jatuh Romo apa namanya untuk tempatnya Monstran. Monstran itu akhirnya untung saya nyari kok langsung ketemu Romo. Coba kalau nggak ketemu ya ya sudah mungkin Nggak pakai monstran. nggak pakai Monstran hari itu ya nggak jadi adorasi. Oke, terima kasih ya. Makanya harus update status juga Sita di grup ya. Harus ini update status Ya, tentang ini acara KKIT Zoom ini. ya oke terima kasih, terima kasih. Ya, oke. Silahkan siapa lagi yang mau sharing atau mau bertanya ya, monggo. Saya kasih waktu. Boleh, mungkin Amel ini atau siapa ini? Ada Mika, ada. Ella. Ayo, silahkan teman-teman. Bu Stella mau Oke, oke, aku coba ya. adu status? Aduh, Oke, status. malam Romo. Selamat malam, Ibu Stella. Malam teman-teman. Nah, ini mengenai status ya. Kayaknya kita tuh memang mesti punya status. Saya punya saudara, punya ipar. Saudara saya ada adik saya profesor, pokoknya pinter-pinter gitu. Terus kalau udah berdebat atau berdiskusi mengenai keluarga, dengan ipar, dengan siapa gitu ya, kewalahan nih saya. Mesti cari status, langsung pikiran, ini apa mesti kata-kata buat status. Tadi saya selalu kalau mau status itu ingat ruang adorasi. Di ruang adorasi itu, jadi saya bikin status saya begini, bagaimana ya kita selalu mencari Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, sedangkan saudara kita di kiri kanan kita tidak kita tengok. Gitu, saya cuma sebut gitu. Kita mencari Tuhan yang sendiri tidak kelihatan, tapi saudaramu yang di kiri kananmu tidak ditengok. Jadi saya cuma kasih status saya itu biar langsung mereka betul-betul gitu. Itu status memang penting. Kalau kita udah nggak punya kata-kata, status harus ada ya, Romo. Kayaknya kita punya patokan apa ya, standar seharian gitu loh. Apa ya ini hari? Oh itu aja. Pasti ada kata-kata yang bisa kita kasih buat saudara atau kalau sudah kewalahan jawab ya. Apalagi kalau yang sudah ilmuwan dan ngomongnya sudah gimana. Ya gimana? Kamu cari Yesus yang tidak kelihatan. Padahal saudara sendiri kiri kanan tidak ditengok. Iya, dia kan Romo. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, betul, Bu. Status ini juga seperti kayak kita pesen Gojek atau pesen Gokar. Kalau kita nggak tahu tujuan awal kita kan nggak akan bisa menentukan tujuan akhir. Eh, Status ini kan adalah awal mula kita kayak tujuan awal kita. Wah, aku lagi di sini.
tujuanku ke sini. Kalau aku nggak tahu tujuan awal, kita nggak tahu awalan kita nggak akan bisa ngepin dalam Gojek atau ngepin orderan kita ya kita nggak bisa. Jadi status itu ya, ya setiap hari kita harus punya status kita. Aku hari ini kenapa ya? Itu sih Bu. Terima kasih Bu sharingnya. Makasih Romo. Ya, terima kasih Bu Stella. Oke, siapa lagi yang mau update status nih malam ini ya? Monggo. Bu Lindri ini lagi berpikir ini rasanya mau status apa ini? Bulia ini. Iya, Ya, ayo tertarik Bu, sekali Romo. ayo Terima Bulia. kasih update status. Eh, Memang itu saya rasakan juga ya di lingkungan saya sebagai guru dan saya satu-satunya Katolik seperti sekarang masa puasa. Mereka kan puasa semua dan selalu menunjukkan ini loh puasa saya seperti ini. Kemudian teman saya ada satu yang tahu bahwa saya juga bulan ini di tempat kami juga puasa dan pantang. Bahkan puasa pantang kami itu 40 hari. Nah, akhirnya mereka yang puasa-puasa itu dengan kondisi saya karena saya juga puasa, saya punya status yang mereka tidak meremehkan gitu loh Romo. Oh, ternyata Bu Lindri pun juga puasa ya. Karena selama ini kan pandangan mereka kan berbeda. Kalau puasa, saya juga bahkan mengatakan, oh puasa pantang kamu berbeda. Puasa pantang kami makan sekali. Terus kami ada aksi sosialnya. Jadi apa yang kalau misalnya satu hari ini kita makan 3 kali, biasanya kita kan makan hanya 1 kali atau dikurangi. Nah yang jatah makan yang dikurangi itu dikumpulkan sebagai bentuk aksi sosial. Nah itu nanti dikumpulkan dari tingkat keuskupan. Kalau saya mengatakan ya seperti provinsi lah, nanti dari provinsi ke tingkat pusat negara. Nah itu nanti kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan-bantuan sosial dan ini tidak kembali ke masyarakat yang seagama, tidak daerah-daerah bencana. Misalnya saya mengatakan saya kan keuskupan Purwokerto di sini. Nah, daerah-daerah bencana di Purwokerto itu daerah Cilacap, daerah Purworejo, Wonosobo, itu bantuan-bantuannya ke situ. Terus mereka mengatakan, oh gitu ya, oh gitu ya. Ternyata terima kasih loh Mo, saya senang sekali malam ini dengan feedbacknya, dengan status update. Akhirnya saya sendiri tidak diremehkan. Ternyata di Katolik pun juga ada puasa dan puasa pantangnya malah lebih panjang. Maka kadang ada teman yang mengatakan, Bu Lindri malah puasanya lebih lama loh. Dan puasanya hanya sekali makan loh. Malah buka puasanya enak-enak ya Bu ya. Terima kasih sekali Ramo. Benar, terima kasih. Masih Bu. Senang Ya, sekali saya. makasih Bu Lindri. Jadi saya update statusnya malah saya lapar gitu ya. Oke, monggo yang lain. Oke, monggo, ayo. Yang Pak Petrus, ayo. Sekali-sekali, ayo Yang update suka Facebook, status. yang suka Facebook pasang apa Status update ya, oke status ya. 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 Bu Linda Padang, ayo Bu Linda. Sudah lama nggak dengar suaranya Bu Linda Padang ini. Ayo dibuka videonya Bu Linda. Pak Yosep udah hadir nih hari ini ya, dengarin ya. Malam, Pak Win. Sorry, Malam, saya ya. masih di jalan, Oke. masih Mo nyetir. oh, Ya, baru selesai jalan salib juga di gereja tadi. berarti statusnya on the way ya. Maksudnya on the way. Tapi Hati-hati di jalan. kami KKIT Padang itu besok mau berencana gabung dengan eh, komunitas perempuan lintas iman yang isinya dari berbagai agama. Kita mau Love in Action. Pergi ke panti asuhan milik Susteran Santo Leo. Bagus ya. Oh, Ya, oke, jadi puji Tuhan 15 ya. orang dengan teman-teman Muslim, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, Protestan. Kita kunjungan ke panti dan kita berikan makan
untuk anak panti dan juga teman-teman yang berbuka puasa. Jadi kita berbuka bersama besok. Nah, ya, puji Tuhan ya. Iya, Oke, itu yang bisa oke. saya ngomong Ya, soalnya lagi nyetir juga, nggak enggak bisa apa-apa. panjang-panjang. Ya, Ya, oke. makasih Romo, salam buat semuanya. Makasih, Bu. Ya, Ya, terima kasih update statusnya dari Padang Romo ini, Bu Linda ya. Oke, Ini saya kirimkan di grup chat ya. eh, PDF yang saya presentasikan tadi. Oh iya, terima kasih Romo. Hasil Romo. Eh, nanti kami akan kirim ke Belum. Grup grup ITM. ya, grup ITM ya. Karena mungkin ada yang pakai HP nggak bisa download. Oke, nanti saya akan kirimkan. Terima kasih Romo. Oke, ada siapa lagi yang mau update status? Ya, ini hari ini pertanyaannya sederhana ya, status ya. Suster Marta, saya ingin dengar statusnya Suster Marta ini. Monggo, Suster. Lama ndak update status nih, Suster ini. Suster, Suster hening malah, hening Suster malah ya. lagi batuk katanya Win. Oh, lagi batuk. Tadi soalnya dengar itu loh, ayam melait, jadi jangan-jangan ketiduran, Suster. Enggak, guyon ya, Suster ya, jangan Nah, kalau hati. ini Mas Win, saya ingat berkaitan dengan update status KKIT beberapa Oke. waktu, KKIT Semarang beberapa waktu lalu kan kecolongan. Kecolongan Tahu-tahu maksudnya. itu ya Ah, Pak Gun update status di WA itu. Romo mm-mm, Kardinal tiba-tiba nongol di Wes Marela Bakti di Genuk. Genuk itu kan daerah banjir. Nah itu mm, Romo Kris akhirnya, loh tadi Romo Kardinal memang ngendikan mau keluar, tapi tidak tahu kalau mau ke Gitu. rumah Jompo Genuk itu. Terus pada update status, wah tahu gitu, tapi pada rame-rame ya. Itu contoh aja, ternyata oke, saya oke, jadi tertawa ini dengan Romo Advent. Ternyata ya, status membuat orang juga merasa, kok tahu gitu, tapi kita rame-rame ya dengan Romo Kardinal ke rumah Jompong Genuk itu kan, daerah Genuk itu daerah terminal yang Terboyo kan daerah banjir situ lah, padahal situasi sekarang kan situasi banjir, maka kemudian pada mikir itu gimana Bapak Kardinal tiba-tiba nongol di sana. Itu yang pasang ya, status fotonya kan Pak Gun. Itu seminggu ini, minggu yang kemarin itu ramai sekali itu Semarang. ya, ya. Jadi Terima kasih. Ya, berarti status tuh penting ya supaya banyak nah, orang tahu ya. Oke, Bu Sinta ini kelihatannya mau update status ini sekarang. Silakan, Bu Sinta. Silakan mau update Siapa status Win? apa, Bu? Suara Mau update mau update status apa, Bu Sinta malam ini? Tuh, kok hilang? Hilang tambah. Ya, jaringannya kurang baik ya kelihatannya ya. Salah pencet kayaknya Bu Sinta nih. enggak Oh lah, iya, Nah itu ada. Oh, ada. Tak kira salah pencet. lagi jelek Oh. oh ya signal lagi jelek. Oke, mungkin ya mau update status, Bu Sinta? dari tadi nyari-nyari nggak ketemu Imo. Nggak apa-apa, Bu. Nanti malam ketemu loh. Nah. Oke, update statusnya telah ditemukan gitu ya. Yang hilang telah kembali. Oke. Oke, Bu Sinta, terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau update status? Jadi nggak usah malu ya. Karena kalau memang nggak diinfokan nggak tahu ya. Ini kelihatannya Rosa juga sudah mau. Silahkan Rosa. Nggak usah Ya, sungkan-sungkan. Langsung aja Rosa. baik. Terima kasih Winati. Terima kasih Romo. Saya tertarik sama Kintsugi tadi ya, yang Romo sampaikan itu baru pertama kali saya tahu. Jadi pecahan-pecahan itu disatukan dengan emas ya, bahkan Ya. dengan emas menjadi sempurna, luar biasa. Dan itu eh, bagus sih yang Romo sarankan untuk kita ya. Jadi kita menghadirkan Yesus dari apa yang sudah kita alami tentunya ya. Kemudian kita melihat eh, kita penuh ketidakteraturan ya kan, sehingga sebenarnya ingin
sesuatu apa tidak terjadi karena ketidakteraturan kita. Tapi Yesus sebagai tadi apa masterku ya, Master Yesus Kintsuginya loh. ya itu yang apa, me- memperbaiki kelemahan kita ya kan sehingga menyempurnakan kita. Luar biasa itu sesuatu yang baru bagi saya. Terima kasih banyak. Sih, Bu. Itu sejarahnya juga luar biasa, Bu. Oh, Zaman sejarahnya. zaman kekaisaran itu kan gelas-gelas teh itu kan dari Cina. Kaisar Jepang ini perjalanan ternyata pecah. Oh, Dia punya piring itu cuma mau itu aja. Maka dia mengumpulkan semua pengrajin untuk bisa Menyatukan. menyatukan lagi. Maka ada beberapa orang yang berhasil. Dan sekarang kalau dalam budaya Jepang, kintsugi ini ya karya seni yang paling mahal daripada barang jadi. hmm, Sama kayak mozaik itu kan juga kita pecahin ya, Bu ya. mozaik. Biar jadi bagus kan, Bu. Ya, ya. Hmm. Kadang-kala yang pecah ini kadang-kala kalau dirawat dengan baik malah kita menyadarinya malah sesuatu yang berharga. Karena jadi sempurna kan? Tadi Iya, kalau Yesus kan iya, masterku iya, menyempurnakan itu iya, ya. Ya itu iya, luar biasa. Makasih. Rum. iya. Oke, terima kasih Romo. Jadi status ini malam Hmm. ini saya mengumpulkan barang bekas nih besok ya. Oke, Wah, itu ada loak itu Win. kenapa? Tukang loak mengumpul. Oh, Dengan madu, ya, ya dengan madu memang, dulu, Pak. memang tukang loak Bu Sinta. Jadi kita mau mengumpulkan nanti disatukan supaya jadi sesuatu yang indah katanya Romo tadi ya. Apalagi orang Madura ya, Pak ya, di Surabaya ya, Pak ya. Ya, orang Surabaya dilawan katanya. Orang Ya, Romo. Madura, jembatan Suramadu hilang-hilang ya, Pak ya. Ya, wong Yesus, barang baru aja diloak kok Romo. Pak Win, Tuhan Ya, Yesus ya. juga, Tuhan Yesus juga pemulung kok. Oh, Dia ambil pemulung ya. orang-orang, iya, dia ambil Ya, orang-orang yang dianggap orang apa sampah, justru dia ya. memulung orangnya, benar. Ya, orang yang sudah dibuang ya, Iya. pemungut cukai dia terima. Ya, oke ya Bu Stella. Bu Stella ini kelihatannya juga mau ngeloak besok Romo. Jadi jangan khawatir, banyak tukang loaknya ini di KKIT nih. Saya teringat waktu lalu teman-teman di KKIT itu ada yang suka mengumpulkan gelas aqua ya Romo, yang gelas itu dikumpulkan plastiknya, Sendok juga, sendok plastik. sendok, nanti dikumpulkan nanti diberikan ke orang yang ini Romo, pemulung itu Romo. Jadi kita juga melakukan ya saya kira luar biasa itu. Ya, itu dulu Pak Robert yang suka melakukan begitu ya. Mungkin kalau ada yang kenal bisa ditiru. Ini di sini ada pengikutnya ini ada Mike. Mik, silahkan Mike di videonya statusnya apa mungkin Mik? Oke, masih malu-malu ternyata ya Romo. Oke, siapa lagi? Saya kira saya satu atau dua orang lagi yang update status ya. Kalau sampai malam nanti ini. Pak Halim nih kelihatannya mau update status nih Pak Halim. Monggo Pak Halim, jangan sungkan dinyalakan suaranya Pak Halim. Kalau saya mah status itu jadi ini sahabat lah teman banyak teman gitu. Itu aja sih Pak. Oke, jadi banyak teman ya. Jadi ngumpulkan Iya. orang-orang yang kesepian mungkin ya Pak Halim ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih Pak Halim. Iya, Oke, makasih. yuk. Oke, ada lagi siapa yang mau update status ini? Hari ini pokoknya mainnya status ini ya. Bu Johana ini ya, rasanya sudah dari tadi nunggu dipanggil gitu. Ayo silakan Bu Johana. Ya, Ayo. malam Ah, Romo, ya malam teman-teman. Eh, itu kata Kintsugi itu tadi malam barusan saya lihat di sebuah film live di televisi. Jadi ada seniman yang membuat itu dari pecahan-pecahan ini kaca, baru mau di apa namanya
pamerkan beberapa hari, nggak taunya ada teman dendam, tas pacarnya itu dihancurkan sama palu, lalu temannya bilang, dia sudah putus asa, udah nggak bisa lagi mau diapakan, dia bilang, ayah, kenapa nggak dijadikan seperti kintsugi itu? Makanya saya dengar tadi kata itu, ya, lalu dia buat lagi, dengan itu akhirnya bisa lebih bagus dari aslinya. Jadi sukses kameranya. Nah, berkenaan dengan itu ya, mau di masa puasa ini, saya selalu, ya status saya ini selalu kalau mau mengaku dosa itu, apa, sakramen tobat itu, aduh, maju mundur aja mau. Nggak tahu kenapa. Apa karena ego saya, ya, atau apa, merasa, ya malu sama Romo, ini dosanya yuk itu aja ya. Kadang menghakimi orang, kadang apa malas ini ke gereja atau gimana. Jadi diingatkan ya, status saya sekarang ini lagi begini, tapi eh, memang harus di reset kembali. Mungkin nanti minggu depan saya akan apa, ikuti sakramen taubat supaya belajar rendah hati, sehingga apa, belajar lebih dekat lagi. Kadang itu kita terlalu banyak lihat di sosial media sehingga agak menjauh dari Tuhan, makanya mungkin harus di reset lagi. Gitu, Mod. Tapi Terima dengan kasih, Bu. ikut malam ini, jadi diingatkan kembali. Terima kasih banyak, Romo. Terima Ya. kasih, Bu. Jadi pengampunan sakramen tobat itu, kalau saya katakan lagi, bukan sakramen tentang dosa sih. Kadang-kadang di mindset kita enggan mengaku dosa karena itu hubungannya sama dosa. Tapi kalau kita ubah, coba kalau kita lihat lagi, dosa kita kalau kita hitung dari dulu kayaknya sama terus ya, nggak berubah-berubah ya, Bu ya. Tapi saya kan melihatnya dari angle yang berbeda. Kalau kita Ya, ngeliat dari dosa aja kita jadi sedih. Tapi sekarang kalau dilihat lagi angle-nya yang lain, ih Tuhan luar gimana? biasa ya, mengampuni terus loh, Ya. seapapun kita. Dan artinya itu adalah sakramen kemurahan hati Tuhan. Oh, Coba kalau ibu lihat lagi deh, ibu yang iya, 10 tahun lalu sama ibu yang sekarang, dosanya mungkin sama, tapi kadarnya pasti berbeda. Aku yakin sih. iya, lebih Mungkin banyak. dulu kalau marah 100%. Hmm. Sekarang masih marah ya tinggal 40% lah. Ya, berarti kan Dan kadarnya sebenarnya faktor menurun. U. Iya. Sebenarnya dengan kita mengaku dosa, kita kan sebenarnya update status terus. Kita update status Ya, di depan Tuhan. Tuhan, aku punya salah ini. Lalu yang salah itu aku menjadi sesuatu yang di bawah sadar yang kita ungkapkan dalam permukaan. Jadi aku menjadi ya, ingat, oh aku harus begini ya. Kadang-kala kalau orang yang yang apa yang kalau di Ketapang ini susah pengakuan dosa. ya. Di sini pengampunan dosa tidak berlaku karena mungkin dalam sejarahnya romo-romo terdahulu tidak membiasakan ini. Jadi di kepala mereka ya kalau kalau sakramen pengampunan dosa yang datang paling cuma satu dua. Kalau di Jakarta kan saya pernah seminggu full dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Nah, itu Ya. Tapi terima kasih, Bu. Nah, Saya yang terima kasih, Mas. sih. Ya, terima kasih Bu Johana ya. Ayo Ya, teman-teman, sama. jangan lupa, ayo ngaku dosa, ayo, ayo. Nah, Supaya kita bisa Reset. apa repair lagi ya Perbarui. sama Tuhan Yesus ya. Oke, teman-teman saya yakin masih banyak sebetulnya Romo yang mau update status ya malam ini, tapi waktu yang tidak
bersahabat dengan kita, Romo. Sudah jam 9. Iya. Udah pada Jadi, ngantuk ini ibu-ibu ini. oh, mestinya ngantuk, enggak semangat nih, Romo. Ya. Saya setiap pagi itu selalu menerima status dari Oma Clara. Wih, Oma Selamat Clara. pagi gitu ya. Jadi saya tahu, wah Oma Clara masih sehat ini ya. Jadi oke, itu gunanya meskipun bukan status tapi dia WA secara pribadi, Romo. Apaan? Ya, Apaan? ya oke. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman. Semoga dengan Nah, itu Oma Clara. ini ya. Dengan Romo Advent hari ini kita boleh semakin menjadi cahaya kalau tadi ya. I am light ya, yang light adalah Yesus yang menjadikan kita semakin bersinar gitu ya. Dan Ibu Teresa juga tidak kalah, dia punya lagu Romo, Come Be My Light Romo judulnya. Be my light. Ya jadilah cahaya untuk Yesus ya. Di tempat-tempat yang gelap, di tempat-tempat yang ya mungkin tidak diinginkan. Kita mau dengarkan lagu itu Romo supaya kita boleh benar-benar ya bisa meneladani dan bisa menjalankan eksamen ya tadi yang Romo ajarkan pada kita ya. Begin, reflect, and reset ya. Semoga teman-teman dengan update statusnya boleh menjadikan semakin bercahaya, semakin terang, semakin lama semakin terang ya. Oke, terima kasih. Kita dengarkan lagu Come Be My Light. Come follow me. Leave all and gather the few. Come live my life. Will you refuse? Will you refuse? Come carry me into the dark of the cold. Come be my light. Come be my love. Come carry me into the darkest of holes. Come be my light. Come be my light. Lord, I am unworthy. This I feel is beyond me. Lord, I am afraid. Is it me that you choose? Me that you choose?